Vivo V25 5G bisa memberikan experience mid-range yang cukup solid, tapi ini ponsel benar-benar terlalu maksain. Yang sebenarnya sulit buat direkomendasiin, kecuali karena satu alasan. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review Vivo V25 5G-nya. Yang pertama, bodi yang hampir sempurna. Hampir sempurna di sini bukan karena dia punya ponis cuil kayak ponsel-ponsel jadul ya. Karena masalah look desain tuh subjektif banget. Sesuai selera. Kalau saya pribadi nggak terlalu masalah ya kalau misalkan ponsel punya poni kayak gini. Karena aspek lainnya tuh bisa nutupin kayak punya frame yang solid dan flat. Terus bagian belakang cukup minimalis dengan warna yang bisa berubah di warna aquamarine blue yang saya pegang ini. Kalau terkena sinar UV. Warnanya tuh bisa hijau gelap gitu. Hampir sempurna di sini tuh karena pertama nggak ada jack 3,5 mm tentunya. Lalu rating ketahanannya tuh cuman dalam tanda kutip ya IP54. Sebuah rating yang nggak dimiliki V23 sebelumnya. Iya emang nggak jelek kok, ini bagus. Berarti Vivo V25 ini punya ketahanan debu dan tahan cipratan air. Karena nggak dikit ya, ponsel 5 jutaan tuh nggak punya rating resmi kayak gini. Tapi mengingat ya di harganya sama atau bahkan di bawahnya tuh ada yang punya rating IP67, jadi pasti aja yang masih mending-mendingin tuh ya ada gitu. Yang sebenarnya hal itu wajar karena Vivo V25 tuh punya build quality yang cukup solid. Ini walaupun tipis, ini tuh nggak ringkih ya. Nggak ringkih juga walaupun beratnya tuh ringan. Kalau maksain ada rating IP67 dengan build quality yang sama, harga pasti melonjak. Dan juga kita dikasih slot microSD di sini, nyatu di slot SIM kedua. Lalu ada sensor sidik jari yang lumayan cepat bacanya, tapi tetap jauh lebih cepat baca si face unlock-nya. Overall masalah desain yang disajiin tuh benar-benar kerasa solid, nggak cuman enak dilihat doang. Hanya yang buat ngedepanin masalah ergonomi pasti ngerasa kurang. Soalnya gripnya tuh emang agak ya kaku. Soalnya ya si desainnya tadi serba flat. Yang paling saya suka di sektor fisik adalah masalah manajemen suhu. Saya nggak pernah ngerasain overheat atau bahkan saya nggak ngerasain suhu yang begitu nggak nyaman waktu saya dulu coba V23 5G. Di sini tuh lebih adem ya, tentu bukan karena masalah si liquid cooling yang ada di V25 ini, tapi karena sistem softwarenya juga. Masalah softwarenya gimana nanti kalau misalkan udah bahas si layarnya ya. Dan terakhir yang bikin jatuh fisiknya terkesan murahan adalah tentunya si feedback getarnya yang murahan banget. Kayak V23 itu kasar banget, nggak halus. Saya pikir setelah Vivo ngeluarin ponsel 4 jutaan yang bisa memberikan feedback getar yang baik, yaitu di T1 Pro, bakal diterapin juga ke seri selanjutnya gitu. Tapi ternyata ya di V25 ini ya murahan. Dan disayangin sih. Yang kedua, layar AMOLED yang ketebak. Yap, layar AMOLED ini tuh udah ketebak ya dalam konteks yang bagus. Layar AMOLED 6,44 inci yang disajiin tuh udah standar ponsel Android dengan layar AMOLED lainnya di harga kisaran yang sama. Refresh rate 90Hz-nya juga bisa ngasih animasi yang smooth. Dan saya nggak akan komplain kenapa enggak 120Hz. Karena toh 90Hz juga udah cukup halus kok dan nggak bisa dibedain banget ya dengan 120Hz. Di sini juga udah dikasih DCI-P3 sampai 100% yang artinya kita tuh bakal aman kalau misalkan suka editing foto dan video, terus lagi color grading. Asalkan si layarnya tuh diganti ke mode profesional ya, karena kalau mode warna lainnya keakuratan bakal beda. Setiap sentuhan yang saya lakukan tuh nyaman, cukup sensitif. Di sini teknologi HDR juga bisa diimplementasikan dengan baik karena saya bisa muter konten HDR di Netflix. Yap, dipakai nonton tuh ini cukup asik kecuali audio mononya. Emang nggak jelek ya, udah cukup bagus tuning audionya. Tapi jika dibandingkan lagi-lagi ya dengan Vivo lain, khususnya dengan T1 Pro, lebih nyaman T1 Pro. Sektor audio di V25 ini tuh nggak punya audio boost yang bisa nyajiin audio lebih lantang kayak di T1 Pro. Tapi di sini tetap ada audio super resolution yang buat ningkatin file audio yang kualitasnya kurang menjadi sedikit lebih bagus. Yang ganggu di layarnya masih di sektor always on display. Saya nggak tahu kenapa ya lagi-lagi Vivo tuh masih ngebatasin notifikasi aplikasi tertentu aja. Itu pun maksimalnya cuma 4 jenis aplikasi yang bisa nampil notifnya. Jadi ya kaku banget. Jatuhnya si always on display itu seringnya cuma buat lihat jam atau kalender doang. Buat notifikasi saya harus repot buka ponselnya. Emang kita dikasih fitur dynamic effect ya buat setting beberapa animasi, salah satunya kalau misalkan ada notifikasi masuk. Hanya saja dynamic effect tuh nggak akan terus-terusan nyala. Cuman pasti notif masuk aja. Dan penggunaan layarnya ini yang agak bikin patah kenyamanannya buat saya ketika saya nggak bisa multitasking langsung swipe kiri dan swipe kanan dari bawah. Yap, saya nggak bosen-bosennya ngomel kalau ada Android yang punya fitur gestur kayak iPhone, tapi multitasking gesturnya tuh kurang asik yang nanggung gitu jatuhnya. Padahal ya di T1 Pro lagi-lagi nggak gini.
Di sini saya tuh bawa terus T1 Pro karena itu ya ponsel yang mid range dari Vivo yang cukup menyuguhkan software pengalamannya tuh yang cukup baik ya. Jadi di sini tuh bukan masalah layarnya ya, tapi masalah si softwarenya. Masalahnya tuh dari konsistensi kematangan Fantouch OS yang ada. Di sini tuh si software Fantouch OS-nya nggak semateng Vivo T1 Pro yang kurang lebih harganya tuh sama. Kalau misalkan T1 Pro ada yang versi 256GB ya. Di V25 selain tadi masalah gestur yang emang sepele tapi buat saya enggak, terus adalah masalah nge-freeze. Emang nggak sering nge-freeze atau nggak sering lag ya, tapi si ponsel itu sesekali ada jeda atau ada nge-lag yang harusnya tuh nggak kayak gitu, padahal ya buka kegiatan standar atau aplikasi yang standar. Emang nggak sering ya saya tekankan, tapi ya harusnya nggak kayak gini gitu. Yap, bukan berarti V25 itu sering lag. Lancar-lancar aja ya. Setiap elemen UI yang ada juga, walau kelihatan agak kaku, bisa digunakan dengan baik. Iklan yang tampil juga nggak sebanyak di seri T1 Pro untungnya. Iklan yang tampil tuh hanya di browser bawaan yang bisa kita matiin dan ada di global search juga. Di sini setiap kita install aplikasi di Play Store, kita nggak dikasih rekomendasi aplikasi-aplikasi sampah iklan lainnya. Tapi sedikit kehambat ya dengan hal minor yang tadi. Lalu UI yang ada tuh semakin lebih melebur dengan baik dengan Android. Terlihat ada fitur UI color yang bisa nyesuaiin warna sistem dengan warna wallpaper supaya lebih harmonis. Ini fitur dari Android 12 ya, karena masih ada ponsel dengan skin Android berat di luar sana, tapi implementasi UI Androidnya tuh nggak kerasa. Yang saya suka juga di sini tetap cepet banget ya sinkronisasi antara layanan Google yang ada. Sama kayak Fantouch OS Vivo lainnya, sinkron kalender Google, kontak, Gmail, Drive bisa berjalan dengan mulus. Harus diapresiasi karena biasanya ponsel banyak fitur dari vendor, masalah layanan Google gak jarang jadi keganggu. Dan yap, di sini fiturnya tuh lengkap ya, mulai dari cloning aplikasi, kunci aplikasi, berbagai gestur di layar dan tombol yang bisa di custom, beauty mode di video call WhatsApp, sampai kustomisasi penampilan yang lengkap ya buat ganti tema, font, dan lainnya. Tentu tetap ada fitur gimmick ya kayak RAM tambahan dan Jovi Home, yang nggak mau saya bahas panjang lebar ya karena useless. Sektor hardware tentu ada NFC, Bluetooth 5.2 yang konsumsi dayanya tuh irit dan Wi-Fi-nya masih versi 5. Yang keempat, performa asik walau bukan ponsel gaming. Nah tentunya ya walaupun Vivo V25 tuh nggak ngedepanin masalah performa kayak T1 Pro, V25 ini bisa memberikan performa yang baik. Mau dipakai intens, buka berbagai aplikasi sampai dipakai gaming. Kalau kalian udah pernah megang V23 yang pakai Dimensity 920, lalu megang V25 yang pakai Dimensity 900, pasti kalian gak akan ngerasain perbedaan yang begitu besar gitu. Walaupun secara teori dan secara kertas ya, 920 dan 900 tuh ya pasti ada perbedaan. Tapi ya nyatanya nggak begitu besar. Game-game standar kayak PUBG, Mobile Legends tentu bisa dimainkan dengan baik dan nyaman, termasuk masalah sensitivitas layarnya. Genshin Impact dengan settingan tinggi juga bisa dihandle, tapi tetap nyamannya di settingan grafis medium atau rendah kalau mau FPS-nya lebih tinggi. Saya coba main game semua di mode performa yang seimbang ya. Kalau misalkan mode performa tinggi pasti lebih panas dan lebih boros. Main ML grafis tinggi habis 7%, main PUBG grafis tinggi habis 5%, dan Genshin Impact grafis rendah ngabisnya 8%. Masing-masing saya mainkan dengan durasi 30 menit, dan emang baterainya cukup memuaskan. Bisa ngasih screen on time 7 jam 24 menit dari 95% ke 5%. Dengan pemakaian yang cukup intens, main game tuh total lebih dari 2 jam, buka banyak aplikasi, 2 SIM on, dan kegiatan keseharian lainnya. Ngecas dengan daya 44 wattnya cukup menyenangkan ya, butuh waktu 54 menit aja dari 3% ke 95%. Jadi urusan performa dan daya tahan baterai itu cukup baik, walaupun V25 tuh nggak dikasih embel-embel budget gaming. Hanya ya tadi, urusan softwarenya tuh agak nggak konsisten yang terkadang ada hal yang bikin sistem tuh nggak jalan sebagaimana mestinya untuk sesaat. Nah yang terakhir, kamera bagus bukan buat semua orang. Seperti biasa, kameranya tuh saya suka ya, khususnya di detail dan dynamic range yang disajiin. Karena renyah dan ngigit, nggak berlebihan dan nggak kurang. Buat selera saya tuh ini kurang ya di sektor warna. Terkadang emang warnanya tuh emang pas, termasuk kontrasnya. Hanya saja kalau misalkan ada warna yang ngegonjreng banget ya kayak hijau, kuning, dan lainnya, walaupun si AI dimatiin, saturasi itu otomatis jadi tinggi ya. Ini selera banget ya. Buat yang suka ya fine-fine aja, apalagi hasilnya tuh emang udah mateng. Nggak perlu repot ngedit, di share di sosmed tuh udah oke. Tapi untungnya detail muka tuh nggak diperhalus di sini. Warna kulit juga agak natural ya. Sedikit dicerahin tapi nggak selebay warna-warna mencolok yang ditingkatin warnanya. Kalau ultrawide gak ada yang spesial dan tetap
kelihatan lebay ya warnanya kalau misalkan ada warna yang mencolok. Lebih dari lensa utamanya karena nggak jarang jadi terlalu tinggi saturasinya. Kalau ambil mode portrait juga bokehnya lumayan rapi. Dan kalau misalkan malam saya juga suka ya bisa ngambil gambar dengan pencahayaan yang pas. Nggak terlalu gelap atau malah nggak terlalu terang. Reduksi noise-nya tuh cukup pas ya, nggak kerasa berlebihan yang terkadang malah detailnya tuh jadi kurang. Mode malamnya tuh juga bisa bekerja dengan baik. Terkadang emang ya malah mode malam tuh terlihat lebih gelap. Tapi kalau diperhatikan dengan baik-baik, sebenarnya detailnya menjadi lebih tajam, pencahayaan lebih natural dan ngorbanin sedikit cahaya yang masuk ke lensa. Dan itu nggak masalah buat saya. Urusan kamera selfie juga oke ya, jangan takut nggak cocok buat cowok. Karena ini bisa dimatiin mode beauty-nya. Detailnya apik, warna kulit lebih natural dibandingkan kamera belakang, dan dynamic range-nya bener-benernya suka banget. Oke juga kalau misalkan dipakai backlight. Dan portrait modenya juga oke ya, walaupun kadang hasil seleksi backgroundnya kurang rapih. Yang agak disayangin di sini kita nggak bisa nikmatin LED flash kayak di V23 ya di depannya. Di sini kalau misalkan gelap kita cuman ngandelin pencahayaan dari layar aja, yang dimana hasilnya tuh kurang halus dibandingkan ada LED flash. Tapi tetap bisa bekerja dengan baik. Urusan video kamera belakang saya lebih suka ya dibandingkan hasil gambarnya. Khususnya kalau cukup cahaya, karena di 4K 30fps bisa cukup stabil dan warnanya yang dihasilin tuh nggak lebay saturasinya ya, kayak di hasil gambarnya. Komposisinya tuh lebih balance ya atau seimbang dengan aspek lainnya. Kalau pengen stabil kita bisa dikasih Ultra Stabilization, tapi resolusi itu mentok di 1080p aja. Dan hasilnya tuh nge-crop banget ya, dan sudut pandangnya lebih sempit. Untuk video kamera depan tetap hasilnya menyenangkan buat dilihat kayak hasil gambarnya. Detail dan warna muka tuh kelihatan enak ya banget dilihatnya. Pas komposisinya, nggak saling balapan, dynamic range-nya juga cukup luas. No comment lebih lah. Kalau pengen lebih stabil kita bisa dikasih mode di 1080p aja, nggak bisa di 4K. Dan tentu lebih nge-crop ya sudut pandangnya. Dan kalau misalkan pengen ada fitur kayak mode live bokeh, di sini juga bisa ya. Kayak kamera belakangnya, tapi resolusinya tuh mentok di 720p aja. Matiin ya si steady face-nya, nanti kita coba di steady face-nya kalau misalkan dinyalain gimana. Tapi sih kalau misalkan 4K dan steady face gak dinyalain juga tetap oke sebenarnya. Mantap. So, Vivo V25 5G ini tuh ponsel yang bagus tapi cukup maksain. Karena V25 ini tuh didesain sedemikian rupa biar harganya tuh nggak beda kayak V23 yang dulu waktu pertama kali diluncurin. Kalau kalian merhatiin di situs Vivo resminya juga V23 sama V25 tuh harganya sama ya. Secara kertas emang ada peningkatan ya, kayak misalkan IP54, memori internal lebih luas, ada slot micro SD, tapi ada penurunan di sektor chipsetnya, nggak punya ultrawide kamera di depan, dan nggak punya LED flash di depannya. Ponsel ini menjadi sulit direkomendasikan kalau kalian tuh udah megang V23 5G. Kalian nggak wajib ganti ya ke ponsel ini kalau misalkan udah pernah nyicip di V23. Tapi kalau kalian tuh lagi cari ponsel yang emang kameranya bagus, khususnya kamera depan, dengan performanya yang oke tapi adem, si V25 ini tuh bisa direkomendasikan dengan mudah. Nggak perlu lirik si V23 5G. Emang iya V23 dapat chipset yang lebih kencang, dan sektor kamera tadi ya lebih bagus ya, di depannya ada ultrawide dan LED flash. Tapi ya tadi, secara praktiknya Dimensity 900 tuh nggak beda jauh kayak Dimensity 920. Di Vivo V25 juga suhunya tuh lebih adem ya. Lalu kamera depan ultrawide di V23 tuh ya standar-standar aja, nggak wah-wah banget. Yang mungkin agak disayangin adalah si flashlight di kamera depannya. Tapi udah terobati dengan kelebihan yang ada ditambah di V25 ini. Dan kalau kalian lebih mencari sebuah perangkat Vivo yang softwarenya tuh lebih mateng, performa lebih kenceng, grip bodinya lebih nyaman, tetap saya suka buat nyaranin si Vivo T1 Pro. Dan jelas ya, pasti T1 Pro tuh kalah di sektor kameranya. Jadi kalian harus milih. Oke, jadi sekian saja ya review V25 5G kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.